kembali lagi bersama kita berdua di podcast Telsa TV. Nah, kali ini kita akan membawakan sebuah tips-tips diet sehat ya. Tentunya harus tetap bersama kita berdua dulu ya. Nah, yang pertama, sebelumnya kita perkenalan dulu gak sih? Iya. Nah, perkenalkan nama aku Cynthia dan nama temen aku. Dan aku Safa. Gak lupa dong sama kita berdua, ya kan? Udah lama udah nemenin nemenin kalian. Nah, ngomong-ngomong tentang diet nih. Ini kakak sendiri pernah diet gak? Kalau aku tuh ya kak, mau hampir, tapi nggak bisa. Ya kan? Kayak ada aja udah, gitu. Udah kayak gimana ya, udah niat banget, terus paginya tuh nggak bisa. Nah, kayak susah banget. Misalkan nih udah setengah hari kita bisa melakukan diet itu, tapi tiba-tiba tuh kayak pengen beli jajan ini, beli jajan itu. Apalagi tips-tips ini mungkin bisa kalian terapin ya, yang kalian lagi jalanin diet. Tapi kalian dietnya juga harus diet sehat, jangan diet yang cuma nggak makan, itu malah bisa Kan ada ya itu ya diet sakit. yang agak berbahaya gitu. Iya, Diet apa itu enggak? IU kayaknya kak. Nah itu kalau misalkan buat kalian yang nggak kuat itu bisa bikin mah, kalau nggak yang punya asam lambung terus tiba-tiba Bahaya banget. Tiba-tiba diet, terus dietnya tuh yang nggak teratur gitu, Yang agak bahaya lah. Nah itu mungkin bisa kalian ini ya stop ya. Nah kalau orang diet itu kan pasti ada pantangannya ya. Nah entah itu pantangan soal makan atau soal minum, itu apa aja kak pantangan buat orang diet? Yang pertama tantangannya jangan makan gorengan keseringan. Itu kan kalau banyak bisa ya minyaknya dihindari. ya. Terus nggak baik buat kesehatan. Juga. Terus yang kedua hindari mie instan. Itu nggak baik buat kita. Kalau enggak ya kurangin lah. Terus yang ketiga kerupuk. Jangan makan kerupuk. Kalau aku sih ya, kalau makan nggak pakai kerupuk tuh nggak bisa. Nah sama sih, kayak kurang enak gitu loh. Iya. Nah terus keempat keripik. Nah itu sama aja kayak kerupuk. Ya itu kayak sama aja sama kerupuk. Ya misalnya kalau kita nyemil lah, ya enggak, kalau kita nyemil itu kan biasanya kayak keripik-keripik gitu kan. Nah itu juga banyak mengandung minyak. Tapi ya kalau mau ngemil ya ngemil yang sehat. Nah, terus yang kelima santan. jadi Hindari makanan yang ada santannya. Jadi kayak makan makanan yang apa sih, opor itu juga ada santannya. Ada. Nah, itu kan terus banyak banget yang apa pakai santan gitu, banyak kan. Terus yang keenam kue. Nah itu juga, itu kan manis banget, kayak banyak tuh gulanya. Terus kalaupun mau apa makan kue itu bisa apa ya, bisa di kayak misalkan jadwalnya sekarang ini jadwal diet, mungkin besok pas gak diet itu boleh makan kue. Tapi jangan banyak-banyak. Nah itu jadi kayak dibatasin lah. Terus ada juga, terus yang ketujuh sirup. Nah itu kan manis sirup banget. Nah, pokoknya yang mengandung pemanis buatan gitu lah. Sirup tuh juga pemanis buatan gak sih kayaknya? Ya kan? Kayaknya ada sih kak. Nah, sebagian lah ya. Terus ada juga yang ke-8 soda. Nah itu kan udah toh. pernah kita bahas ya di video yang sebelumnya. Kita waktu itu kita pernah bahas tentang soda itu gak baik buat tubuh. Terus juga ada boba. Nah itu banyak banget kan, sekarang kan banyak minuman yang kayak dikasih boba gitu. Nah mungkin bisa dikurangin buat kalian yang suka minum boba. Terus apalagi kak? Permen. Nah itu permen manis juga banget. Buat kalian biasanya kalau misalkan lagi belajar itu kan biasanya kayak pada sama makan permen gitu-gitu kan. Terus kalau kayak lagi pada kerja itu tuh juga apa ya, disambil makan permen gitu-gitu kan. Itu biasanya permen tuh ada yang pakai pengawet gitu loh. Bikin gimana ya? Bikin tenggorokan sakit. Nah, bikin tenggorokan gatal gitu, terus batuk deh akhirnya. Terus ada juga teh manis. Jadi buat kalau misalnya nggak diet mah nggak apa-apa ya minum es tapi kalau manis. masih diet hindari teh yang manis, dikurangin lah. Nah, jadi tadi sedikit pantangan buat kalian yang masih orang yang masih diet ya. Nah terus tips untuk tips untuk remaja yang mau diet. Nah itu bisa mengurangi makanan
tadi udah kita bahas. Nah terus ada juga kurangi snack diganti buah lah. Jadi kurangin makanan snack yang berminyak dan kita ganti dengan buah. Nah gitu aja. Juga olahraga 10 sampai 15 menit per hari ya kalau bisa. Terus juga kalau misalkan lagi hari libur nih bisa tuh kalau pagi-pagi kita lari, terus kalau enggak sore hari itu juga baik. Terus ada minum air putih yang cukup. Nah itu juga kemarin udah kita bahas ya. Nah itu juga itu juga kita perlu ini ya, penting banget air putih buat tubuh kita. Nah, minum air putih yang cukup, terus juga tidur yang cukup. Nah itu juga penting. Terus habis itu hindari fast food itu tuh kayak makanan siap saji gitu ya, yang biasanya kita banyak jumpai di depan sekolah, terus juga di pinggir-pinggir jalan itu pasti banyak banget kan makanannya kayak gitu. Nah terus kalau enggak ya makanan yang di Indomaret gitu juga ada kan. Terus batasi gula tambahan. Nah itu kalau mau minum teh manis itu bisa hindari ya, kayak mending teh tawar deh daripada teh manis. Boleh kalau mau tambahin gula gimana ya jangan banyak-banyak lah. Nah terus jangan iseng diet. Nah jadi tuh kalau misalkan mau diet ya diniatin diet, jadi jangan iseng-iseng doang. Nah sebenarnya tuh ini kamu sendiri pernah ya? Aku pernah banget Kak. Nah, aku kan kayak gimana iseng diet toh. Habis itu gimana ya, lemes banget sumpah. Kan malah jadi lemes, jadi kayak mending kita niatin. Tapi ya kalau ya benar kita diet tapi bukan berarti kita nggak makan ya. Jadi kita tetap makan, cuman makannya itu diganti dengan makanan yang kalau enggak makannya itu kayak dikurangi sedikit lah nasinya. Nggak apa-apa. Kalau bisa itu kayaknya biasanya ini orang-orang nasi putihnya diganti sama nasi itu ya, beras nasi ketan, merah. Nasi merah. Kalau enggak, kalau mau sarapan itu makanya buah yang banyak airnya. Oh ya itu juga. Terus apa lagi ya, makan tepat waktu ya, meskipun kita diet tapi kita harus makan yang tepat waktu lah. Terus kayak bisa diatur jadwalnya. Nah jangan itu juga. Makan terus lah. Harus kayak dibatasin gitu ya per hari ya. Nah terus juga konsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi. Nah itu penting banget ya kan. Terus juga aktif bergerak, jadi kayak tadi jangan mager. Terus habis itu juga harus olahraga yang beratur. Nah, terus apa aja nih contoh-contoh makanan buat diet. Nah kan ini kan pasti kalau diet kan makanannya itu kan nggak sembarangan kan. Nah jadi ini pasti ada makanan untuk diet. Jadi ini apa aja Kak, bisa dicontohin dan bisa contoh buat teman-teman itu semua. Ada makanannya yang telur direbus. Telurnya direbus ya, bukan digoreng. Direbus, terus ada sayur, tapi sayurnya direbus. Nah jadi sayur-sayuran itu direbus. Ada juga ada jagung, terus ada ubi juga nggak sih? Iya ada ubi. Terus ada salad. Kan? Jadi kayak kita misalkan nih kita bosan makan sayur-sayur yang direbus doang, jadi kita bisa buat salad sayur ya. Jadi kayak misalkan nih brokoli, terus juga jagung, terus tadi telur rebus, terus abis itu ada ubi-ubian, terus abis itu tempe. Tapi biasanya tempe itu direbus juga ya, jadi nggak digoreng. Itu juga sama aja sama gorengan tadi ya. Mending direbus aja. Terus ada juga ini labu itu kayaknya juga bisa ya buat diet. Bisa. Nah itu juga, tapi labunya ini ya nggak dikasih perasa apa jadi ya benar-benar labu rebus. Nah terus apa aja sih minuman yang cocok buat kita yang lagi diet? Nah jadi ada apa aja Kak? Ini ada mango campur banana, terus pisang ya, milk, terus jadi dikasih di milkshake gitu ya, dikasih susu juga bisa nggak sih? Terus kasih susu? Iya, itu kan manis ya mungkin kan susu murni, yang susu murni yang nggak ada itu ya, tapi sama aja ya. Nah
Terus ada apokat dicampur pisang. Terus ada blueberry sama strawberry. Terus juga ada jeruk sama apa ini ya? Pir kali ya. Aku nggak tahu Kayaknya iya namanya sih. apa. Nanti aku kasih lihat contoh-contohnya ya. Terus Terus juga ada apel, terus kasih wortel, sama kasih jeruk. jeruk. Itu kita Gimana ya sana ya? nggak tahu. Kayaknya ini deh. Katanya tuh pernah sempet lihat di TikTok tuh ya. Iya. Itu tuh rasa wortel kan kurang enak ya Iya. buat yang nggak suka wortel. Kalau yang buat suka wortel mah fine fine aja. Nah itu tuh si rasa jeruknya ini itu tuh bisa menormalisirkan dari rasa wortel ini. Oh. Jadi kayak nggak begitu rasanya nggak begitu nggak enak yang kita bayangkan ya buat yang nggak suka wortel. Terus ada lagi blueberry, terus abis itu buah naga sama ada juga pisang. Nah dari semua buah-buahan yang kita sebut tadi itu tuh di ini ya di halusnya di blender. Nah itu dibuat kita minum. Jadi bisa kalau misalnya pagi ini bisa nih ya buat apa menunda lapar. Nah Iya nggak sih? ya pokoknya itu kayak buat apa ya kalau pagi-pagi kan mungkin kalau kita nggak lagi diet itu kan kita Lapar makannya tuh roti gitu-gitu kan. Nah jadi ini tapi kita rotinya roti yang gimana ya? Roti gandum. nah roti yang nggak ada pemanis-pemanisnya lah. Terus juga kalau misalkan kita nggak lagi diet kan kita makan nasi, kalau nggak nasi ya roti. Nah jadi kalau diet Tapi kita kalau ganti mau dengan makan, tapi kalau nggak diet makanya tuh dikurangin. Kayak nasinya dikurangin sedikit. nah, Gitu bisa. Terus apa lagi ya? Makan malam buat orang yang lagi diet itu juga ada sendiri ya. Jadi nggak kalau misalkan nggak kayak puasa. Kalau puasa kan kita dari pagi sampai siang itu kita nggak makan kan. Terus malamnya kita makan. Nah tapi ini kalau diet itu tuh kita tetap makan, siangnya tetap makan tapi makannya itu diganti dengan makanan yang mungkin buah-buahan bisa kalau malam makan buah. Nah itu terus juga yang tadi kita omongin juga ada brokoli, terus habis itu telur, timun, terus jagung. Habis itu jagung, jeruk itu juga tapi bisa itu pas malam hari. apa ya namanya ya, godok iya sih nggak direbus. Gitu tetap direbus ya. Tapi kalau yang doyan yang tapi ini ada udang nggak, tapi direbus udangnya. Oh iya itu juga salah satu yang buat kita nggak, kalau misalkan kita bosan sama sayuran sama beban bisa kita ganti sama udang rebus. Nah ini bagi yang suka ya. Ubi, ada ubi. Nah itu. Ada ubi, ada kiwi, ada tomat ceri. Nanti kita kasih contoh-contohnya di sini ya. Nah terus juga kalau misalkan teman-teman bosen sama yang direbus-rebus itu bisa dibuat kayak lalapan tapi bukan buat lalapan ya, jadi kayak salad gitulah, semacam sejenis sama salad cuman ya nggak selengkap salad lah. Jadi kayak misalkan makan timun kan nggak mungkin direbus ya, jadi timunnya itu kita makan langsung, terus habis itu kita makan sama buah-buahan, terus sama kalau nggak pakai selada bisa selada tapi sama tomat ceri itu bisa nggak sih buah-buahan buah-buahan sayuran terus kita kasih biar nggak terlalu rasanya terlalu kayak sayur hambar. Nah itu kita kasih minyak zaitun, kalau nggak minyak itu. Oh iya, tahu minyak zaitun. Tapi yang buat makan. Nah itu tuh bisa nggak sih kalau buat diet? Kalau aku pernah lihat. Boleh ki? Boleh ya? Iya, ntar ya coba aku searching di dulu. Google. Oh iya, jadi boleh ya, soalnya itu bisa menurunkan berat badan. Jadi boleh banget buat kalian nambahin minyak zaitunnya ke sayur-sayuran.
salad sayur. Oh iya, salad sayur. Udah ya, jadi itu tadi mungkin bisa kalian praktekin dan bisa kalian contohin cara diet yang menjaga, sehat dan ideal. Dan juga menjaga pola makan kalian juga ya. Jadi meskipun kalian diet kan tetap harus makan. Jadi ya kalian boleh banget contohin yang tadi kita udah bahas ya, kayak yang jus tadi, terus juga kayak yang salad-saladan tadi, terus ada juga sayur-sayur rebus tadi, itu bisa kalian contohin di rumah ya. Jadi selamat mencoba buat kalian yang lagi diet. Nah, kayaknya udah ya, itu aja ya pembahasan kita kali ini dengan aku Cynthia dan teman aku Safa. Kembali lagi bersama kita di next video selanjutnya, dan see you, bye bye next time.